Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Hakim Gideon. Pelajaran dari Hakim Gideon, kuat dalam ketidakpastian. Saudaraku, kisah Hakim Gideon ini ada di Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Israel saat itu jatuh lagi dalam sebuah siklus dosa yang sering saya sampaikan kepada saudara. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, menyembah Baal, akhirnya ditindas bangsa lain, dalam hal ini ditindas bangsa Midian selama 7 tahun dan akhirnya nanti mereka bertobat lagi. Jadi waktu itu saudaraku, di zaman Gideon ini, bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Midian. Sudah 7 tahun mereka ditindas. Akibatnya apa? Karena penindasan itu kehidupan ekonomi hancur. Hasil panen dijarah dan rakyat sembunyi di gua-gua. Dan Midian ini saudaraku, bangsa Midian bukan hanya penjajah, tapi juga pemalak yang brutal ya saudara ya. Jadi ini bangsa Midian ini tukang palak rupanya dia ya. Dia pemalak saudara ya, suka tukang palak-palak dia ini. Nah jadi yang tukang-tukang palak itu kayak bangsa Midian dia ya. Tapi dalam kekacauan itu saudaraku, Tuhan memanggil Gideon. Sesuatu yang ironis. Apakah sesuatu yang ironis maksud saya? Apakah ini sesuatu yang ironis? Karena Gideon ini bukan jagoan saudaraku. Nanti kita lihat dia penuh dengan keraguan ya. Dia sembunyi sambil ngirik gandum dan diam-diam supaya nggak ketahuan musuh. Dia lagi kerjain gandumnya supaya nggak ketahuan musuh, maka dia ngerjainnya diam-diam gitu. Tapi justru dia yang dipilih buat jadi pemimpin perang. Seorang yang takut, yang sembunyi-sembunyi dari bangsa Midian malah justru dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin perang. Nah saudaraku, Tuhan seringkali kelihatan di Alkitab suka banget pakai orang yang merasa aku nggak layak untuk tugas yang luar biasa ini. Justru yang kayak gitu tuh yang Tuhan mau pakai itu. Ya, jadi supaya Tuhan bangkitkan dia, saudaraku. Gideon ini berasal dari suku yang kecil, yaitu suku Manasye. Dari kaum paling kecil di sukunya. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Dia seorang pemuda yang penakut, sembunyi dari musuh, saudaraku. Dia bukan pemuda yang, ayo kita lawan aja. Nggak kayak gitu, saudara. Dia bukan pemuda provokator gitu. Dia pemuda yang adem-adem aja, takut-takut gitu ya. Ya udah lu, yang penting gua aman lah. Yang penting gua nyaman untuk diri gua sendiri gitulah ya kan. Ngapain gua cari-cari perkara sama orang Midian gitu kan. Yang penting gua aman aja, nggak diganggu, ya udah gitu. Beres. Nah itu modelnya Gideon ini. Dia punya banyak keraguan dan dia perlu bukti, tanda, dan afirmasi berkali-kali dari Tuhan, saudaraku. Ini benar nggak ya suara Tuhan? Ini benar nggak ya suara Tuhan? Nah, jadi dia selalu nanya berkali-kali. Saudara bisa baca kisahnya di Hakim-Hakim 6, ayat 17, ayat 36 sampai 40, saudaraku. Tapi menariknya Gideon ini justru dipakai Tuhan untuk mengalahkan Midian hanya dengan 300 orang melawan ribuan tentara musuh. Saudara bayangkan 300 orang melawan ribuan tentara musuh. Itu luar biasa, artinya satu orang bisa kalahin berapa itu saudara? Ya, bisa kalahin 500-an gitu ya orang gitu, atau bahkan lebih saudaraku, itu luar biasa. Nah, saudaraku, memang masalah zaman dulu sampai sekarang adalah sulit percaya diri di tengah tekanan. Baik di zaman dulu maupun zaman sekarang, orang-orang sulit percaya diri di tengah tekanan. Tetapi Hakim-Hakim 6 ayat 13 mengatakan Tuhan menyertai kami. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi orang bertanya, saudaraku. Nah, Gideon bertanya-tanya kan, kalau Tuhan benar-benar peduli, kenapa kami menderita? Nah, kalau saudara tanya kayak gitu, kalau Tuhan benar-benar peduli, kenapa gua punya banyak masalah? Saudara seperti Gideon. Ya, kenapa kalau memang Tuhan itu baik, Tuhan peduli, kenapa ini harus terjadi sama aku? Ternyata kenapa ini harus terjadi sama kami, gitu kan? Kalau Tuhan itu memang baik dan peduli, kenapa Dia harus biarkan ini terjadi? Nah, itu seperti Gideon, pertanyaan dari seorang Gideon. Nah, saudaraku, hari ini banyak juga kita yang merasa kehilangan harapan. Tuhan, kenapa hidupku begini terus? Kenapa masa depanku sepertinya gelap? Kenapa aku nggak cukup kuat, nggak cukup pintar, nggak cukup rohani seperti orang-orang lain yang kelihatan di medsos yang kayaknya hidupnya enak banget. Padahal dia nggak tahu di medsos tuh semua yang baik-baik saja yang ditampilkan.
Nah saudaraku, Gideon membuktikan, atau kisah Gideon ini membuktikan bahwa yang penting itu bukan siapa kamu, tapi siapa yang menyertai kamu. Ya. Siapa yang menyertai kamu, itulah yang penting. Nah, mari kita secara singkat rangkumkan 3 pelajaran dari Gideon ini. Yang pertama saudaraku, Tuhan melihat potensi kita saat kita melihat kekerdilan. Saya ulangi, Tuhan melihat potensi kita saat kita melihat kekerdilan diri kita. Saudaraku, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku, problemnya adalah kita sering mandek karena kita mikir aku bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa berkembang karena kita mikir ya udahlah aku bukan siapa-siapa. Aku nggak seperti mereka yang punya modal gede, yang punya gelar, yang punya pendidikan bagus. Ya aku siapa sih, aku udah nggak lulus sekolah juga. Ya gini-ginilah aku lah gitu ya. Ijazah pun mungkin nggak punya lah gitu. Udah mandek saudaraku ya. Udah melihat kekerdilan dirinya. Dia nggak melihat potensinya, dia melihat kekerdilan dirinya. Nah itu posisinya Gideon saat itu saudaraku. Maka Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan nggak ngomong berdasarkan kondisimu, tapi Tuhan melihat potensi yang bahkan mungkin engkau belum lihat. Ya. Tuhan sebut Gideon pahlawan yang gagah berani, padahal belum buat apa-apa nih. Belum ngapa-ngapain gitu ya. Tuhan sebut dia pahlawan yang gagah berani, padahal dia masih sembunyi di tempat penggilingan. Ya. Ya, jadi Tuhan tuh kasih tahu kau tuh berpotensi, kau pahlawan yang gagah berani, padahal Gideon belum buat apa-apa ini lawan bangsa Midian. Nah ini Tuhan saudaraku, dia melihat potensimu ketika engkau melihat kekerdilan dirimu. Saya ulang ya, Tuhan melihat potensimu ketika engkau melihat kekerdilan dirimu. Jadi mari kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Melihat potensi yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Jadi Tuhan gak nunggu sampai kita percaya diri dulu, dan itu sebabnya dia menyebutkan kita pahlawan. Karena dia tahu apa yang dia taruh di dalam diri kita, saudaraku. Tuhan gak lihat siapa kita sekarang, tapi siapa kita waktu kita nurut dia sepenuhnya. Ya. Tuhan lihat kita, siapa kita waktu kita nurut dia sepenuhnya. Yang kedua saudaraku, Tuhan izinin keraguanmu, tapi mau ketaatanmu. Tuhan bukan tidak memaklumi keraguan kita. Ya. Tuhan memaklumi, mengizinkan keraguan itu, tetapi Tuhan mau kamu taat. Oke, kamu ragu, oke lah, saya maklum. Kira-kira Tuhan mau ngomong gitu. Saya maklum kamu ragu, ya. Tapi aku mau kamu taat, percaya saja bahwa kamu bisa melakukannya. Nah saudaraku, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36-40, apabila engkau hendak menyelamatkan Israel dengan perantaranku, biarlah embun hanya ada pada bulu domba itu. Ini katanya Gideon kepada Tuhan, ya. Jadi dia minta tanda gitu kan. Kalau benar-benar Tuhan mau pakai saya, ya, biarlah embun ini hanya ada pada bulu domba itu. Dia pasang tanda, saudara bisa baca kisahnya. Nah saudaraku, kadang kita takut ambil langkah iman karena kita nggak yakin beneran Tuhan yang ngomong gitu. Ini benar nggak Tuhan ngomong ya? Ini benar nggak tadi firman Tuhan tuh melalui Pak Pendeta berbicara sama saya ya? Oh, ini benar nggak firman Tuhan tadi yang saya baca di Alkitab, yang saya dengar, ini benar-benar dari Tuhan ya? Atau benar nggak suara hatiku ini yang saya tahu, saya sepertinya yakin nih suara Tuhan ya, tapi kok kayak saya nggak berani melangkah gitu ya. Nah, kalau kita takut ambil langkah iman, saudaraku, maka kita nggak akan taat sama Tuhan. Maka kita harus berani melangkah. Kisah Gideon ngajarin kita bahwa Tuhan bisa handle keraguan kita, saudaraku. Asal kita nggak berhenti di keraguan itu. Jadi Tuhan masih bisa nerima kita ragu, kita minta tanda, oke lah ya. Tuhan maklumi itu ya. Karena kita manusia, dia Tuhan, kita nggak bisa lihat masa depan. Tuhan bisa handle, Tuhan masih bisa maklumi itu. Tapi Tuhan mau kamu nggak berhenti di keraguanmu. Berani belajar percaya kepada Tuhan. Ya, Gideon tanya sampai 2 kali, tapi akhirnya dia tetap taat, saudaraku. Jadi Tuhan gak marah kalau kita nanya sama dia, saudaraku. Asal kita tetap jalan waktu jawabannya udah jelas.
Masalahnya waktu jawabannya sudah jelas kita masih nanya, benar nggak ya Tuhan? Kalau saya jadi Tuhannya udah ketok tuh sudah. Udah dikasih jawaban berkali-kali, dikasih peneguhan masih ragu. Jangan saudaraku, jangan kita kayak gitu. Berani melangkah saja dengan iman. Tuhan pasti akan menyertai kita, ya. Nah saudaraku, Tuhan nggak takut sama pertanyaan kita. Bertanyalah kepada Dia, saudaraku, bertanyalah. Nanti Dia akan kasih jawaban. Tuhan itu pribadi yang hidup. Dia hidup, saudaraku. Dia pasti berbicara kepada kita, ya. Dia pasti berbicara pada kita. Enggak mungkin enggak, saudaraku. Dia itu personal. Dia itu pribadi. Dia pasti akan menyertai dan meneguhkan kita. Dia cuma nunggu kita berani. Walaupun mungkin belum ngerti semuanya. Kita enggak harus dapat cerita lengkap, saudaraku. Tuhan mau kita melangkah saja. Yang terakhir, yang ketiga, kekuatan Tuhan itu sering ditunjukkan saat justru sumber daya dikurangi. Jadi kekuatan Tuhan seringkali ditunjukkan justru saat sumber daya dikurangi. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak. Jadi Gideon ini mau kumpulkan banyak pasukan. Sebab bangsa Midian kan banyak juga, saudaraku. Nah, jadi seringkali kita mikir makin banyak amunisi, makin yakin menang. Kan logika sederhananya gitu. Kalau makin banyak amunisi, makin berpeluang untuk menang. Nah, saudaraku, beda dalam kasus ini. Tuhan malah suruh Gideon kurangi pasukan. Dari 32.000 jadi 300 orang. Saudara bayangin, 32.000 jadi 300 orang. Dikit banget, saudaraku, ya. Mungkin kalau saya saat itu jadi Gideon, bisa juga saya mikir gitu ya. Ini beneran Tuhan 300 orang ngelawan bangsa Midian yang gede. Aku udah kumpulin 32.000, kenapa Tuhan suruh 300 orang saja? Saudara bayangin 32.000, bukan jadi 30.000, bukan. Jadi 300 orang. Nah, kenapa Tuhan suruh Gideon seperti itu? Supaya Israel tahu kemenangan itu asalnya datangnya dari Tuhan, bukan dari strategi manusia. Ya. Kemenangan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari strategi manusia. Kadang Tuhan izinin kita mengalami kekurangan, supaya kita bergantung 100% sama Dia, saudaraku. Ya. Tuhan izinkan berbagai keterbatasan terjadi supaya kita belajar berharap kepada Dia. Karena kalau kita ditopang oleh berbagai fasilitas, kalau kita ditopang oleh materi, kalau kita ditopang oleh orang-orang seluruhnya, seutuhnya, kita jadi meletakkan kenyamanan, meletakkan iman kita pada fasilitas, pada orang-orang yang membantu kita, pada semua materi yang kita miliki. Maka iman kita menjadi iman kamuflase, iman yang sebenarnya tidak beriman pada Tuhan, tapi sebenarnya beriman pada fasilitas, pada materi, pada rekening tabungan, beriman kepada orang-orang yang bisa tolong kita. Jadi sebenarnya iman kita bukan pada Tuhan, iman kita jadi termanipulasi, saudaraku, tanpa bahkan kita sadari sendiri. Nah, itu sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan keterbatasan, mengizinkan berbagai hal yang merupakan keterbatasan di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk menunjukkan bahwa akulah penolong yang sejati. Supaya kamu belajar juga untuk bergantung sepenuhnya kepadaku. Itu Tuhan mau ajarkan begitu, saudaraku. Jadi waktu kita merasa kekurangan, Tuhan lagi siapin kemenangan yang justru nggak masuk logika kita. Ya. Itu masuk logikanya Tuhan, tapi belum masuk logika kita. Jadi sebenarnya Tuhan sedang siapkan kemenangan-kemenangan yang nggak masuk logika kita saat ini, saudaraku. Nanti setelah kita melewatinya baru kita tahu, oh ternyata benar Tuhan mau saya melewati semua ini. Ya, saudaraku, sebagai penutup, Gideon bukan pahlawan yang sempurna. Dia penakut, dia banyak tanya, bahkan belakangan bikin kesalahan juga, saudaraku. Tapi satu hal yang gak bisa disangkal, dia belajar untuk percaya dan taat. Dia belajar untuk percaya dan taat. Dan itu cukup buat Tuhan untuk lakukan mujizat besar di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, hari ini Tuhan juga mau mencari orang-orang seperti Gideon. Adakah engkau ragu? Adakah engkau ragu melangkah saat ini? Tuhan berkata, melangkah saja dan kamu akan lihat pertolonganku. Tuhan, fasilitasku kurang gini. Bahkan Tuhan nanti bilang, kurangin semua itu. Biar kamu belajar bergantung berharap kepadaku. Oke Tuhan, aku sudah siap nih 32.000 orang. Aku sudah siap fasilitas pasukan dan berbagai macam hal. Tuhan bilang kurangin supaya kamu belajar bergantung dan berharap kepadaku. Nah, apa 32.000 orang
yang saudara jadikan andalan itu. Bisa jadi itu materi, bisa jadi itu sesuatu yang bukan saudara andalkan. Tuhan bilang kurangin itu. Biar kamu belajar bergantung dan berharap kepadaku. Melangkah supaya engkau melihat pertolonganku. Supaya engkau melihat bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan saja. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa.